Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Pertemuan kali ini perkenalkan dengan saya Firna Jumira, SSI MSI, sebagai tutor untuk mata kuliah Statistik Pendidikan PEMA 4210. Selamat datang mahasiswa semester 6 UPBJJ UT Jambi untuk pengejar kota Jambi. Selama satu semester ini atau 8 kali pertemuan, insya Allah saya akan menjadi pemandu untuk tutorial statistik pendidikan. Baik, di sini saya akan membuat video yang singkat sebagai bahan pembelajaran mahasiswa di rumah sebelum kita melakukan tutorial tatap muka. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada kegiatan prasesi kemarin, pada sesi 1 ini kita akan membahas langsung 3 modul. Kenapa langsung 3 modul? Karena di sini sifatnya ini sangat dasar dan materinya masih relatif mudah ya. Jadi semuanya sudah pernah mendapatkan materi ini, sudah pernah mempelajari ini sebelumnya. Sekarang kita tinggal mengulang untuk pemantapan saja. Nah, untuk kali ini kita akan membahas modul 1, 2, dan 3. Nah, pada modul 1 ini tentang pengetahuan dasar statistik. Di sini ada 2 kegiatan pembelajaran, yaitu data statistik dan kegiatan belajar 2 dasar-dasar analisis. Kemudian nanti kita lanjut untuk video selanjutnya. Saya akan membuat modul 2 dan modul ketiga. Nah, sekarang untuk video ini saya akan membuat fokus ke modul 1 terlebih dahulu ya. Modul 1 ini kita akan mempelajari tentang yang pertama data statistik. Pengertian statistik, macam-macam data, kemudian pengumpulan data, kemudian nanti untuk kegiatan belajar 2-nya dasar-dasar analisis, yaitu tentang pembulatan bilangan dan notasi jumlah. Nah, kita langsung ya. Pengetahuan dasar statistik itu apa saja yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas itu semoga mahasiswa ini bisa mampu semua membedakan antara statistik, statistika, dan data statistik. Kemudian contoh-contoh atau macam-macam data, kemudian cara pengumpulan data, kemudian kita akan mengenal itu apa yang dinamakan dengan populasi dan sampel. Bagaimana bedanya antara populasi dan sampel. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama tentang perbedaan antara statistik, statistika, dan data statistik. Nah, di sini saya sudah membuatkan rangkuman perbedaan dari ketiga hal tersebut, yaitu statistik itu adalah kumpulan datanya. Ya, kumpulan data disebut statistik. Kemudian, apa bedanya dengan statistika? Statistika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang cara proses pengumpulan data. Nah, statistika ini terbagi 2 lagi. Ada statistika deskriptif, ada statistika induktif. Statistika deskriptif ini kita melakukan pengumpulan, kemudian penyajian data, kemudian baru kita menganalisa data tersebut. Sedangkan proses statistika induktif ini adalah kita langsung melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan disebut statistika induktif. Proses pengumpulan, penyajian, dan analisa data ini disebut dengan statistika deskriptif. Itu ya. Jadi perbedaan statistika dengan statistik itu, statistika itu ilmunya, kemudian statistik itu adalah kumpulan datanya. Kemudian apalagi bedanya dengan data statistik? Data statistik ini adalah informasi atau keterangan tentang yang berhasil kita kumpulkan dari sehingga memperoleh data-data tersebut ya. Jadi informasi atau keterangan yang diperoleh misalnya dari ketika melakukan sensus, kita tentu memperoleh informasi atau keterangan ya. Ada nama,
nomor induk kependudukan, alamat, dan lain-lain ya, itu disebut data statistik. Sedangkan data yang sudah kita peroleh berupa kumpulan data itu ada sekian ribu data, itu disebut statistik. Kemudian cara memperolehnya, cara proses kita, ilmu kita dalam mengolah data tersebut dinamakan ilmu statistika. Nah, itu perbedaan antara ketiganya ya. Baik, kita lanjutkan tentang macam-macam data. Data ini dibagi dua menurut sifat, yaitu menurut sifatnya dan menurut cara memperolehnya. Jadi data ini dikelompokkan menjadi dua bagian, menurut sifatnya satu, kemudian menurut cara memperolehnya satu. Menurut sifatnya terbagi dua lagi, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif ini dikelompokkan berdasarkan kategorinya, berdasarkan sifatnya. Jadi bukan berdasarkan yang tidak mencantumkan angka. Itu disebut data kualitatif, berdasarkan kualitasnya ya. Sedangkan data kuantitatif itu namanya kuantitas. Kuantitas itu jumlah atau bilangan. Jadi di sini ada disebutkan bilangannya, ada angka-angkanya. Nah, itu perbedaannya. Jadi sifatnya berdasarkan kualitas dan kuantitas, ada dua. Nah, contohnya seperti apa data kualitatif? Ya, namanya seperti misalnya ini. Ya, namanya kualitas ya, bisa berupa bagus, jelek, itu dinamakan kualitas ya. Kemudian data kuantitatif ini dia berupa bilangan. Misalnya dia disebutkan di situ. Misalnya ukuran kamar ini adalah 3 kali 3 meter. Nah, itu disebut data kuantitatif. Misalnya lagi di kelas ini ada 30 mahasiswa. Itu data kuantitatif ya. Itu perbedaannya. Nah, data kuantitatif ini kan dia disebutkan angkanya atau bilangannya, dia juga terbagi dua. Ada data diskrit dan data kontinu. Data diskrit ini kita peroleh dengan cara menghitung. Menghitung seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, itu menghitung ya. Jadi data diskrit itu dengan cara menghitung, seperti contohnya tadi, di kelas ini ada 30 mahasiswa. Nah, itu menghitung. Ternak Pak Andi, di peternakan Pak Andi ada 1000 ekor kambing misalnya. Nah, itu data diskrit. Kemudian data kontinu ini diperoleh sifatnya dengan cara membilang. Contohnya ini membilang ini maksudnya kita melakukan pengukuran ya. Misalnya jarak dari kota Jambi ke kota Padang misalnya 500 km. Ini contoh. Kemudian yang kita lakukan membilang, mengukur gitu ya. Kemudian panjang meja itu adalah 2 meter. Nah, itu disebut data kontinu. Jadi perbedaannya itu ya, data diskrit dengan data kontinu itu berbeda. Ini adalah bagian dari data kuantitatif. Menurut sifatnya ada data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, perbedaan dari masing-masing ini semoga bisa dipahami ya. Kemudian macam-macam data yang kedua menurut cara memperolehnya. Menurut cara memperolehnya ada data primer dan data sekunder. Data primer ini data yang kita peroleh dengan cara pengukuran secara langsung. Kita sendiri yang melakukan pengukuran langsung atau kita sendiri yang mengambil datanya. Misalnya kita mau mengumpulkan data tentang siswa SD. Kita sendiri yang datang ke sekolahnya. Kita langsung yang mengambil data, berapa orang yang perempuan, berapa orang yang laki-laki, kemudian yang umur 7 sampai 8 ada berapa orang, seperti itu. Nah, itu data primer. Sedangkan kalau data sekunder ini datanya sudah ada dilakukan oleh orang lain, sudah diambil oleh orang lain yang melakukan pengukuran, tetapi kita minta datanya. Ini data sekunder ini bisa kita peroleh dari misalnya dari dinas
Kalau misalnya tentang pendidikan, di Dinas Pendidikan, atau bisa dari BPS ya, atau dari satelit bisa juga, dari internet bisa juga. Nah, ini dinamakan data sekunder. Jadi data sekunder itu bukan kita sendiri yang melakukan pengukurannya ya. Nah, itu macam-macam data menurut cara memperolehnya dan menurut sifatnya. Semoga bisa dipahami. Lalu cara pengumpulan data yaitu ada dua, yaitu secara sensus dan secara sampling. Nah, secara sensus ini kita mengumpulkan data satu persatu. Kita teliti satu persatu seperti sensus penduduk ya. Itu dinamakan sensus. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara sampling atau mengambil sampel saja. Jadi sebagian anggota saja yang kita ambil. Misalnya kita melakukan mau mengambil data jumlah siswa tadi ya. Kita mendatangi di Kota Jambi misalnya ada 50 sekolah dasar. Kita hanya mendatangi 10. Nah, itu dinamakan sampling. Tidak semuanya kita datangi. Kalau sensus semuanya kita data. Kalau sampling tidak ya. Dia mewakili, data yang kita ambil itu mewakili sebagian data tersebut mewakili seluruhnya gitu ya. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang populasi dan sampel. Populasi ini maksudnya apa? Semua anggota itu dinamakan populasi. Sedangkan sampel ini adalah hanya bagian dari populasi, sebagiannya aja. Itu perbedaan populasi dengan sampel tadi ya. Jadi, kalau kita memperoleh datanya secara sensus, itu kita memperoleh populasi. Tetapi, jika kita memperoleh data secara sampling, kita memperoleh yang namanya data sampel ya. Kemudian cara memperoleh sampel dari populasi, bagaimana cara kita memperoleh sampel dari populasi? Misalnya, kita sudah melakukan sensus, kemudian kita mau mengambil sampelnya bagaimana? Bisa kita lakukan dua cara, yaitu cara acak dan cara tidak acak. Cara acak ini bisa kita lakukan secara undian, bisa juga menggunakan tabel bilangan acak. Nah, itu tadi untuk pengetahuan dasar statistika modul 1 kegiatan belajar 1 tentang data statistik. Sekarang kita masuk ke kegiatan belajar 2-nya, yaitu tentang dasar-dasar analisis. Dasar-dasar analisis ini apa saja yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari tentang pembulatan bilangan dan notasi jumlah. Nah, kenapa kita harus mempelajari tentang pembulatan bilangan dan notasi jumlah? Karena ini adalah dasar dari kita nanti akan melakukan proses perhitungan statistika lebih lanjut lagi ya. Jadi ini dasarnya. Statistika itu seperti yang kita ketahui berasal dari matematika. Nah, jadi matematikanya harus kita tahu dulu dasar-dasarnya. Oke, sekarang kita masuk ke aturan bilangan. Aturan pembulatan bilangan ini adalah bagaimana cara kita melakukan pembulatan bilangan agar bilangan tersebut lebih simple gitu ya. Misalnya ada banyak nih datanya, ada berapa angka di belakang koma. Kita mau menjadikannya bilangan bulat saja tanpa koma. Bagaimana caranya? Nih, ada 3 aturannya. Yang kita lihat adalah angka terakhirnya. Nah, jadi aturannya yang pertama yaitu jika bilangan di angka terakhirnya kecil dari 5, maka pembulatannya ke bawah atau bisa dihilangkan atau pembulatannya tetap. Jika angka terakhirnya besar dari 5, maka pembulatannya adalah angka tersebut kita hilangkan, kemudian angka sebelumnya kita tambahkan dengan 1, pembulatannya ke atas namanya ya. Nah, bagaimana jika angka terakhirnya itu pas di angka 5? Nah, jika dia pas angka 5, ada 2 lagi aturannya. Jika yang sebelumnya adalah angka genap, maka pembulatannya ke bawah. Jika angka sebelum angka 5-nya tadi adalah bilangan ganjil, maka pembulatannya ke atas. Nah, supaya lebih jelasnya kita lihat contoh ya, contoh soalnya. Misalnya 50,734. Kita lihat apa tadi? Bilangan terakhirnya, angka terakhirnya di sini 4. 4 ini kita lihat dia apakah kecil dari 5 ataukah besar dari 5 atau sama dengan 5.
oh ternyata dia kecil dari 5. Kalau kecil dari 5 bagaimana tadi? Pembulatannya ke bawah atau boleh dihilangkan. Jadi 4-nya kita hilangkan, tinggal 50,73.